Salam masa raya sengsara Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara semua. Sebelum kita ada pada program mingguan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan satukan kami, hati kami, pikiran kami, dan gerakan kami untuk ada dalam penderitaan pengorbanan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan, kami akan terus kuat untuk rela melakukan apa yang Tuhan perintahkan, walau resikonya adalah penderitaan dan pengorbanan. Amin. Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang dapat kita renung di minggu kedua dunia merayakan sengsara Yesus Kristus terdapat di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30 dengan tema menyatu dalam pengorbanan Kristus. Menyatu dalam pengorbanan Kristus. Saudara, selamat merayakan hari kesengsaraan Yesus Kristus di minggu kedua dari 7 minggu yang tahun ini seperti tahun-tahun yang lalu kita rayakan. Ketika merayakan sengsara Yesus Kristus, kita semua menemukan bahwa di dalam sengsara Yesus, di dalam pengorbanan Kristus, maka kita menjadi satu dengan Bapa di surga, dan Bapa di surga menjadi satu dengan kita. Firman Tuhan, Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-30 memberitahukan tentang misi Tuhan Allah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu menjadi korban tebusan bagi manusia mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan di dalam Tuhan. Ayat 20 sampai ayat 26 memberitahukan tentang pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus Kristus, rencana untuk membunuh Yesus. Pasal 26 ayat 8 sampai 13 memberitakan tentang Yesus diurapi. Ayat 14 sampai 16 memberitakan tentang Yudas mengkhianati Yesus Kristus. Ayat 17 sampai 25 memberitakan tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Ayat 26 sampai 30 memberitakan tentang penetapan perjamuan Tuhan, penetapan perjamuan kudus, penetapan perjamuan malam. Dan ayat 31 sampai ayat 35 memberitakan tentang Petrus akan menyangkal Yesus Kristus. Minggu ini kita secara khusus merenung ayat 26 sampai ayat 30 tentang penetapan perjamuan Tuhan, penetapan perjamuan malam, penetapan perjamuan kudus menjelang Paskah Kristus. Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, orang Yahudi pada waktu itu sampai dengan sekarang, bahkan mereka akan terus merayakan Paskah. Tapi peringatan Paskah yang dilakukan oleh orang Yahudi adalah memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Biasanya setiap keluarga berkumpul di meja makan, lalu kepala keluarga menceritakan tentang peristiwa keluarnya bangsa Israel, tentang peristiwa keluarnya nenek moyang bangsa Israel dari tanah Mesir, dan Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri penjajahan untuk menuju kepada negeri pembebasan tanah Kanaan. Dalam ayat 26 sampai ayat 30 berisi Yesus Kristus merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara,
Tetapi makna Paskah yang pada waktu itu Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya adalah titik awal untuk pertama kali Yesus mau memberikan pengajaran visi baru, makna baru dari Paskah itu sendiri. Bahwa Paskah yang dirayakan oleh Yesus dan murid-muridnya, Paskah yang kemudian dirayakan oleh orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, adalah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus membebaskan manusia, membebaskan orang percaya dari perbudakan dosa. Merayakan Paskah setelah pertama kali Yesus lakukan bersama dengan murid-murid tidak lagi dalam bentuk anak domba biasa yang disembelih, tetapi sejak itu orang percaya kepada Yesus Kristus merayakan anak domba Allah yang menyediakan dirinya di dalam Yesus Kristus sebagai korban pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Bagi Matius, pengorbanan Yesus Kristus adalah inti dari misi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dosa, menyelamatkan manusia yang percaya kepada Tuhan, serta yang setia taat melakukan hukum Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal. Pertama, ketika Yesus menyediakan hidupnya dan memberikan dirinya menjadi korban, maka manusia diperdamaikan dengan Tuhan Allah. Dosa manusia diampuni. Dan karena itu, sejak itu manusia merayakan sengsara Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus Kristus mesti dilakukan dengan rasa syukur yang tak terhingga. Bertemu dengan kasih Kristus melalui pengorbanan Yesus, sebab Yesus Kristus mau menderita. Yesus Kristus mau berkorban, bahkan mati di kayu salib untuk memberi hidup, memberi pengampunan dosa, memberi keselamatan bagi manusia, supaya manusia menjadi ciptaan baru, dibebaskan dari perbudakan dosa. Hal yang kedua, merayakan Paskah, merayakan perjamuan kudus, merayakan pesta Tuhan yang kudus, mengingatkan orang Kristen di sepanjang masa untuk tetap menjadi satu dan diperdamaikan dengan Tuhan Allah, memiliki masa depan yang pasti. Karena itu dalam kesatuan orang Kristen diberi amanat untuk melakukan perdamaian, untuk membangun kesejahteraan. Orang Kristen diajak untuk menyediakan hati yang tenang, sukacita dari dalam, rasa kepedulian yang hebat, rela berkorban dengan sesama. Itu langkah-langkah perdamaian yang dilakukan. Sukacita tidak lagi menjadi kelompok-kelompok tertentu, tapi sukacita menjadi semua orang. Kesejahteraan menjadi kepentingan dan kebutuhan semua orang. Makan, minum, pakai, dan segala hal-hal dalam keadaan suka maupun senang tetap terpelihara dalam damai dan sejahtera. Dan yang terakhir, ada satu hal sederhana yang dapat kita lakukan. Teruslah bernyanyi. Jemaat yang hidup, jemaat yang rela untuk menjadi satu dalam pengorbanan Yesus Kristus adalah jemaat yang mau bernyanyi. Ketika kita bernyanyi, maka kita mampu menceritakan pengorbanan Kristus dalam segala bidang kehidupan. Kita hidup karena pengorbanan Kristus. Maka banyak hal dapat kita lakukan, tapi setidaknya yang sederhana, bernyanyilah terus. Seperti jemaat-jemaat kita di minggu ini mau menyanyi. Tidak karena lomba, tapi kita tahu ketika kita menyanyi, kita telah ikut serta dalam penderitaan Kristus. Lalu di sorga, malaikat bernyanyi, dan kita semua di dunia mengalami kehidupan kekal selama-lamanya. Amin.